sebagai utusan atau sebagai rasul dari Yesus itu mengajarkan bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan, ya, yang diutus kemudian kepada manusia. Ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya dikatakan di dalam kitabnya, di kitab saudara, bahwasanya ketika ia datang penyesat ini, dia akan mengajarkan kemudian kalian bahwa aku ini adalah Tuhan. Coba Anda baca Lukas 21, nomor 8, nomor 12. Penyesat itu akan datang di tengah-tengah Bani Israel. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai ketuhanan Yesus dan seterusnya, wajar kan Anda Kristen, Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah pentuhan Yesus. Itu saya maklumi, kita maklumi itu. Coba kita lihat di dalam kitab saudara sendiri, indikasi penyesat itu di mana? Apakah di Kristen sendiri atau di mana? Karena penyesat itu, pembohong itu adalah mereka yang menolak Tuhannya Bani Israel dan menolak Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 22. Coba Anda baca di sana. Apa yang diterangkan di sana? Siapakah pendusta ini? Kalau dalam bahasa Yunani, pendusta ini disebut peseutes. Peseutes ini adalah pembohong. Yang disebut pembohong itu adalah lain di mulut, lain pada kenyataan, lain di hati, lain di pikiran. Itu pembohong. Nah, sekarang dikatakan begini, bukankah pendusta, pembohong, penipu, penyesat itu adalah mereka yang menyangkal Yesus? Mereka yang menyangkal Yesus sebagai apa? Sebagai Kristus. Jadi orang yang menyangkal, orang yang pendusta itu, pembohong itu Kristen. Tidak bisa dipungkiri. Pembohong yang paling besar di sejarah anak peradaban Adam alaihissalam itu adalah agama Kristen. Mulai dari pendeta, mulai dari pastor, mulai dari jemaat, anak sekolah minggu, mereka adalah pembohong kelas kakap. Kenapa demikian? Baca 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Sekarang kalau Kristen menganggap Yesus itu adalah Kristus, kalau Kristen menganggap Yesus itu adalah Mesias, kenapa Anda tuhankan? Kalau dia Mesias, kenapa Anda sembah? Kalau Anda menganggap dia Kristus, kenapa Anda mempenghambakan diri kepada Yesus? Bukankah Mesias itu hanya manusia? Bukankah Mesias itu hanya nabi? Bukankah Mesias itu hanya rasul? Bukankah Mesias itu hanya hamba Tuhan yang diajarkan kemudian dengan roh Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan kepada umatnya? Kenapa Anda tuhankan? Karena Anda menyangkal kepada Mesias itu sendiri. Jadi Anda pembohong. Kristen itu pendusta. Kristen itu kumpulan manusia-manusia calon penghuni neraka, disebabkan mereka adalah manusia laknat yang suka berdusta dan menipu manusia lainnya. Yesus dikatakan Kristus, Yesus mereka sebut Mesias, Yesus mereka sebut sebagai anak Tuhan. Tapi faktanya apa? Ke gereja apa yang disembah? Yesus. Mereka berdoa kepada siapa? Yesus. Ini karena mereka pembohong. Sedangkan konsep Mesias itu adalah milik Yahudi. Tanya orang Yahudi, apapun level pendidikan mereka, apa sih Mesias itu? Mesias itu adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sabar. Anda pakai data nanti. Anda pakai data. Oke? Jadi pembohong itu adalah yang berkata Yesus Mesias tapi dituhankan. Yang namanya Mesias bukan Tuhan. Yang namanya Mesias itu hanya nabi. Yang namanya Mesias itu hanya manusia yang diurapi oleh Tuhan. Kita baca data selanjutnya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun menyangkal anak. Bapa ini adalah Tuhannya Bani Israel. Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia. Benarkah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel tidak pernah menjadi manusia? Orang Kristen akan berkata, oh tidak, Tuhannya orang Israel pernah datang menjadi manusia, yaitu Yesus. Artinya Anda menyangkal Bapa, karena Bapa mengatakan dalam Hosea 11 nomor 9, aku Tuhan, aku Allah, tidaklah aku ini adalah anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang diajarkan di dalam Kolose 2 nomor 9 dan juga Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang disebut Hasem itu berinkarnasi menjadi manusia. Inilah sebabnya saya mengatakan Kristen itu pendusta, karena Kristen menyangkal Bapa yang tidak pernah menjadi manusia, diajarkan menjadi manusia. Menyangkal anak. Anak ini adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berbuat bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan apapun yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret,
bahwa Tuhan telah memilih dia, menentukan dia sebagai perantara untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Sedangkan Yesus 30 detik. Bagaimana kita membuktikan bahwa Kristen itu adalah penyangkal Yesus? Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Berarti siapa yang menyangkal Yesus sebagai utusan, malah menjadikan dia adalah Tuhan, berarti dia menyangkal Bapa dan menyangkal Anak, dan itu adalah Kristen. Kesimpulan saya, Kristen adalah agama pendusta sepanjang sejarah anak keturunan Adam, karena dia menyangkali Bapa dan juga menyangkali Anak. Demikian. Lawan saya pakai data, jangan asumsi. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab. Saya mengakui Anda pinter, banyak hafal ayat Alkitab. Tapi sayangnya, setiap ayat yang Anda baca, Anda tidak mengerti arti yang sesungguhnya daripada ayat tersebut. Contohnya begini. Anda bahas tentang 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku ya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dengar baik-baik ya. Bahwa Yesus Kristus telah datang. Anda kalau mau benar-benar berpikir, ini datang dari mana? Berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 14, bahwa sang firman itu, hologos itu, ya, menjadi daging, ya, dan menjadi sama seperti manusia. Ini yang Anda nggak lihat. Yang Anda lihat adalah penyesat telah muncul ke seluruh dunia, tapi Anda nggak lihat bahwa Yesus Kristus telah datang. Anda nggak bertanya di sini, datang dari mana? Yesus bilang, aku dari atas. Makasih. Aku dari atas. Yesus dari atas, bukan seperti kita yang ada dalam dunia ini, yang dibikin daripada sel telur dan sperma laki-laki. Berbeda. Jadi ayat yang Anda baca satu persatu semuanya, saya bisa jawab itu. Cuman Anda terlalu cepat ngomong sehingga orang tidak bisa konsentrasi dengan apa yang Anda ngomong itu. Anda berpikir apa yang Anda baca ayat satu demi satu itu, Anda berpikir penafsiran Anda dan penjelasan Anda itu benar. Padahal itu, maaf Bang Cuma ya, ngawur semua itu, ngaco ya. Dan tidak ada, kalau Anda lihat lagi masalah tadi yang hati-hatilah terhadap ahli Taurat. Saya buka ya buat Anda ya. Oh sorry, bentar. Ya, saya buka Markus 12 ayat 38 ya. 12:38 Dalam pengajarannya Yesus berkata, ya, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, ya, yang menelan janda-janda, rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Teman-teman, sadari sungguh-sungguh ya, orang-orang yang memusuhi Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang yang sangat fanatik sekali dengan hal yang lahiriah, dan juga yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat itu. Sama ketika Paulus saat itu sedang ada di dalam kalangan mereka itu juga, termasuk ada di dalam ahli-ahli Taurat itu juga, Paulus sangat memusuhi kekristenan. Kenapa? Karena Yesus banyak sekali mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hukum Taurat. Salah satunya menyembuhkan orang sakit ya di hari Sabat. Dan Yesus berkata bahwa Yesus anak manusia lebih berkuasa daripada hari Sabat itu. Yang saya maksud di sini adalah, teman-teman, kita harus sadari benar-benar bahwa ketika orang berpegang pada hukum Taurat ini, ya, Paulus berpegang pada hukum Taurat ini, Paulus tidak ada bedanya, mau sekali lagi maaf ya, dengan orang-orang yang seperti kalian ini, yang kepada lahiriah, sunat, makan babi dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda bilang bahwa orang Kristen itu pendusta, ya, dan lain sebagainya, menurut saya itu sangat-sangat
sangat-sangat tidak etis sekali, gitu loh. Anda terlalu menjudge itu, gitu ya. Dan juga dari situ saya sudah melihat bahwa Anda tidak mengerti bahwa nubuatan-nubuatan itu ya diaminkan oleh orang-orang Yahudi juga yang adalah murid-murid Yesus. Seperti itu. Jadi kalau Anda membaca ayat satu demi satu, ya itu semuanya terjawab. Tetapi Anda di sini kelihatan heboh, kelihatan hebat, karena Anda kelihatan hafal banyak ayat di Alkitab. Tetapi penafsirannya itu sama sekali tidak masuk di dalam kebenaran itu sendiri. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Makasih. Lanjut, Bang Yoma. Sebelum saya bernarasi, mute dulu Bang Jack supaya sabar host. Saya mau tanya Bang Jack dulu. Bang Jack, menurut saudara, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia praktisi Taurat atau bukan? Bisa. Saya jawab ya. Ya. Ketika datang ke dunia menjadi manusia, dia disebut keturunan Daud. Otomatis dia harus menggenapi semua hukum Taurat. Dan dia mengikuti Artinya dia taat Taurat. kepada hukum Taurat. Iya, betul. Oke, baik. Oke, Anda diam. Giliran saya sekarang. Baca kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Anda diam dulu. Nanti Anda sambil dengarkan narasi saya, Anda baca kitab saudara. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus, dirinya ada di dalam Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang lagi, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib kemudian hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana kehidupan Yesus? Tunggu. Sabar. Bagaimana kehidupan Yesus? Apakah Yesus ini praktisi perjanjian baru atau Yesus ini praktisi perjanjian lama? Kalau Yesus kemudian taat kepada perjanjian lama, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, wajib hukumnya hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, berarti harus Anda mempersamakan cara hidup Anda dengan cara Yesus. Yesus bersunat, Yesus tidak makan babi, Yesus ibadah sabat, Yesus tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan yang satu. Dan kemudian Yesus mengkitabkan kitab Taurat, bukan mengkitabkan surah-surah Paulus, bukan mengkitabkan kitab-kitab yang lain. Ingat 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Apakah dia Kristen? Tidak. Yesus hidup berdasarkan hukum Taurat. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Bukan menyembah aku, bukan membantah aku, bukan. Makanya dikatakan tadi, antikristus itu adalah pembohong yang menyangkal Yesus sebagai Mesias. Sederhana kok itu, Anda salah. Yang saya bacakan bukan 2 Yohanes 1 nomor 7, bukan. Yang saya bacakan adalah 1 Yohanes 2 nomor 22. Oke? Jadi pembohong ini, kata Yesus, Besaustes, pembohong, penipu, pendusta ini adalah yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Mesias. Berkata dengan mulut, Yesus Mesias. Tapi dalam prinsip keagamaannya, Yesus bukan Mesias. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Yesus segala-galanya adalah segala-galanya. Itulah orang pembohong penipu yang menyangkal Bapa dan menyangkal Yesus. Jadi kalau Anda sudah menyalahi konsep, Yesus bukan lagi sebagai Mesias, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam inkarnasi menjadi manusia. Makanya saya katakan agama Kristen ini adalah agama pembohong. Agama yang melegalkan kebohongan demi untuk menyembah anak orang. Ini yang saya katakan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Mesias itu adalah utusan Tuhan. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Tuhan mengatakan di dalam kitab saudara, jangan mengganggu Mesiasku, jangan mengganggu orang yang kuurapi. Itu kata Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan dalam kitab saudara jangan mengganggu orang yang kuurapi, artinya orang yang diurapi ini bukan Tuhan. Mazmur 105 nomor 15. Apa kata Tuhan di sana?
Jangan mengganggu orang-orang yang kuurapi. Apa bahasa Ibraninya orang yang diurapi? Masiah. Yesus apa gelarnya? Mesiah. Berarti jangan mengganggu Yesus, jangan mengganggu orang-orang. Kalau berbicara mengenai Mesias berarti berbicara mengenai manusia. Sedangkan Yesus adalah Mesias. Jadi kalau Yesus yang adalah manusia dianggap Tuhan, berarti Anda menyangkal kemesiasan Yesus. Berarti Anda pembohong, Anda pendusta, Anda penyesat. Tempat Anda di neraka. Jangan mengusik Mesiasku dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Itu perintah Tuhan. Yesus nabi. Jangan berbuat jahat, jangan salib. Dengan demikian, siapa yang menyalib Yesus pasti digantikan oleh orang fasik. Jadi yang kalian sembah itu adalah orang fasik. Karena orang yang diurapi, nabi-nabi Tuhan tidak akan mungkin kemudian dibiarkan oleh Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib. Nah, dengan ini saya mengatakan kepada saudara, silakan dengan konsep Kristen saudara, Yesus anak Maria adalah Tuhan, tapi Yesus menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Sekarang orang Indonesia, orang Islam, mana yang orang Islam harus percaya? Pengakuan Yesusnya sebagai utusan Tuhan atau pengakuan gereja Yesus adalah Tuhan? Tentu orang Islam berakal, orang Islam pintar, orang Islam cerdas, bisa memilah dan memilih antara utusan Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan orang Kristen tidak. Mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Yesus dibumbui dengan kata Kristus. Kristus ini Mesias. Tapi faktanya disembah. Berarti dengan kata lain, Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu Mesias, tapi Anda mempraktekkan Yesus itu adalah Tuhan. Inilah antikristus yang sejati. Demikian. Silakan Bro Jack. Anda mengatakan Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen. Yang saya mau tanya sama Anda semua, termasuk Bang Sori, Anda, kapan Yesus pernah menolak penyembahan yang diberikan kepada orang-orang kepada Yesus? Kapan ketika Thomas ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya kan? Guru dan Tuhan. Dia bilang, benar katamu. Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal dirinya, saya bukan Tuhan, jangan sembah saya, jangan sembah saya. Nggak ada itu di Alkitab. Yesus jelas menerima penyembahan itu. Dan bahkan ketika dia bangkit Sikit pun, Pak, sebelum kebablasan Pak, sikit Pak. Itu Thomas mengatakan kamu guru dan Tuhan itu di mana Pak? Lanjut. saya cari ya. 13 digabung sama Pak. Ya, Oh, digabung-gabung. ya, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di situ jelas dikatakan seperti begitu. Dan saya tahu nanti Anda akan larinya, kurios itu apa dan lain sebagainya. Kurios itu adalah penguasa, gitu loh. Namanya penguasa itu ada penguasa kecil, penguasa sedang, dan penguasa besar, dan penguasa segala-galanya. Jadi kurios itu dimaksud itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti begitu. Dan banyak sebenarnya ayat-ayat di Alkitab itu yang berkata bahwa bukankah anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat? Lalu dia pernah bilang juga, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi Yesus ini siapa? Jadi kalau di Alkitab itu, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan tidak beralasan. Semua itu ada alasan yang kuat di sana. Gitu loh. Memang betul ketika dia menjadi manusia, dia punya istilah-istilah anak manusia, anak Allah, ya kan? Dan lain sebagainya. Banyak itu. Tetapi Bang Jack, izin saya moderatorin tadi. Saya ingatkan 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi yang ditanyakan Banyuma. 1 Yohanes 2 nomor 6. Enggak, saya jawab yang tadi dulu. Ya, yang tadi dulu, ya kan? Bahwa sebenarnya orang Kristen itu bukan orang bodoh yang dimana yang Anda bilang sesat lah apa segala macam, ya penipu lah apa segala macam. Itu saya sangat berpikir Anda sangat cepat sekali dalam memikirkan itu. Kenapa? Karena orang Kristen tidak mungkin sebodoh itu menilai bahwa banyak sekali hal-hal poin-poin atau di ayat-ayat di Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa Yesus disalib? Kalau Yesus mengakui bahwa dirinya nabi, hari itu Yesus kagak disalib, teman-teman. Yesus mengaku Yesus adalah anak Allah, sehingga hari itu bangsa Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Lalu ayatnya langsung dibilang begini,
Dia hendak menyamakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Yesus itu kalau nggak bilang dia bilang anak Allah, dia nggak akan disalib. Bahkan ketika di pengadilan pun, di mahkamah agama pun, ya ada seorang yang bertanya sama dia, apakah kamu benar anak Allah? Yesus jawab apa? Kamu sendiri yang sudah mengatakannya. Lalu Yesus pernah juga mau dilempari sama batu dan akhirnya dia menghilang. Gara-gara apa? Gara-gara Yesus habis nyembuhin orang, dia bilang dosamu sudah diampuni. Loh, orang Yahudi bilang siapa dia menyamakan diri dengan Allah sehingga dia bisa mengampuni orang. Yesus berkata, lebih mudah mana berkata mengampuni atau mengangkat berkata mengangkat tilammu lalu berjalan. Hari itu orang Yahudi marah dan akhirnya hari itu Yesus dilempar sama batu dan dia menghilang. Orang Kristen bahkan rasul-rasul, surat-surat rasul pun mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dengar baik-baik, karena mereka benar-benar menyaksikan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, dan bahkan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus sendiri, dan juga mereka mendapat tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri, sehingga mereka berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam satu ayat dikatakan begini, tidak mungkin kamu berkata dengan Roh Kudus, terkutuklah Yesus. Dan tidak mungkin kalau bukan dengan Roh Kudus kamu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini ayat ini digenapi hari-hari ini. Kalianlah semua di sini yang berkata, orang terkutuk karena kalian gak punya Roh Kudus. Ayat Alkitab sudah katakan dengan jelas. Tidak mungkin kalau kamu ada Roh Kudus bersama dengan kamu berkata terkutuklah Yesus. Bang Jack, saya ingatkan 1 Yohanes 2 nomor 6. Tunggu sebentar. Saya bahas dulu, Bang Andi. Tidak mungkin, panjang, Bang. Loh, Bang Jumat lama tak? Saya boleh ini. Sekarang masa saya nggak boleh? Silakan. Ya, yang adil dong kalau mau diskusi ya. Dan tidak mungkin kamu bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Ayat ini digenapi. Kalianlah semua di sini, termasuk tapping di bawah, terkutuklah Yesus. Untuk orang terkutuk. Hebatnya ayat Alkitab seperti itu. Dan bahkan dikatakan juga di dalam Injil, banyak orang nanti di akhir zaman akan datang, mereka yang membunuhmu seakan-akan mereka berbakti buat Tuhannya. Itu sudah digenapi semua hari ini. Bagaimana gereja itu dibom, Anda dengar sendiri dengan menjuarakan apa, mereka berjuang demi apa, mereka Bang, kemana-mana topiknya Bang Jack. Loh, ini saya bukan kebenarannya, Bang Andi. Makanya saya bilang Anda tidak bisa menyampaikan bahwa kekristenan itu secepat itu, serendah itu, semudah itu, segampang itu. Arti gak? Bahwa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu semua dasar-dasar dari Injil Matius, Markus, Yohanes, itu sangat jelas sekali. Benar, Yesus tidak pernah berkata begini, aku Tuhan ya, sembah aku ya. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, berarti Tuhan itu norak, Yesus itu norak. Sama seperti Anda berkata dalam rumah Anda, panggil saya papa dong, panggil saya ayah dong. Anda nggak usah ngomong sama anak-anak begitu juga. Anak-anak akan tahu, oh ayah saya ini ya, bertanggung jawab sama saya, sayang sama saya, perlakuannya kayak begini. Pasti walaupun dia nggak suruh, kamu akan bilang, wah ini pasti papanya saya. Ini yang saya maksud. Makanya saya bilang, Bang Jack, kepanjangan loh, nggak ke topik. Tunggu. Kalau Anda mau fair, Bang Zuma ngomong panjang begitu, saya diem. Ada suruh diem. Sekarang saya ngomong dulu, langsung diem juga. Bang Andi, kita sama-sama fair. Karena saya bukan penghujat loh, saya kasih tahu. Saya bukan penghujat, saya bukan tipe penghujat. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 6 dulu Bang, terakhir baru ke Bang Juma. 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 6. Oke. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Anda jangan langsung berpikir ke hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri memusuhi di sini ahli-ahli Taurat yang hidupnya tuh munafik. Mereka berpegang pada peraturan-peraturan aja, gitu loh. Sedangkan mereka sendiri nggak menyatakan kasih seperti Yesus. Dia mau mati buat banyak orang, buat menebus segala dosa. Ini yang dimaksud kepada kasihnya Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Barang siapa berbuat kasih, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Itu ayatnya ada. Jadi Yesus di sini
menyatakan, ya kan, kehidupannya adalah dalam kasih itu, teman-teman. Kasihnya itu loh, di mana dia ketemu dengan orang yang berbuat zina, ya kan? Orang-orang ahli Taurat datang, dia pengen dilempari sama batu, ya kan? Dia ketakutan sudah mau dilempari sama batu, ya kan? Yesus malah ngomong gini sambil nulis-nulis di tanah, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan ini. Akhirnya begitu dia balik, Tuhan Yesus tanya, kemana orang-orang itu? Sudah nggak ada, sudah pergi. Dia bilang gitu kan. Dan akhirnya dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Padahal Yesus hari itu punya hukum Taurat apa? Hukum Tauratnya apa? Siapa yang berzina harus dilempari sama batu. Tetapi Yesus Banyak cukup, saya dihitung 7 menit loh. Loh, tunggu sebentar. Akhirnya si perempuannya dilempari sama batu? Enggak. Ini yang dimaksud dengan kasih. Kasih di sinilah yang harus dicontoh sama kita semua di tempat ini. Maaf ya Bang Juma ya, Anda kalau baca Alkitab, Anda menghafal ayat-ayat firman Tuhan, Anda cuma mau belok-belokkan seperti itu menurut pengertian Anda sendiri. Maaf, Anda menyesatkan banyak orang. Maka daripada itu, menurut saya lebih baik ada seorang itu, kata firman Tuhan, kalau ada penyesat itu dilemparkan ke laut, di lehernya diikat batu kilangan. Bukan saya ngomong, itu ayat firman Tuhan katakan. Jadi ayat yang Anda sampaikan selama ini saya mau katakan tidak sesuai dengan tafsiran atau kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke, lanjut Bang Juma tanggapi. Dengarkan saudara-saudara muslim yang di bawah, catat semua data yang saya sajikannya. Karena kita berhadapan dengan umat pembohong, penyesat yang akan menggiring manusia lemah akal menuju kepada neraka. Saya membacakan beberapa data ya, tolong dicatat. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya ulang, ini pengakuan Yesus. Teman-teman catat, pengakuan Yesus dari mulutnya. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Jadi apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus? Tidak bersunat? Tidak mungkin. Makan babi? Tidak mungkin. Membatalkan perintah-perintah Tuhan? Tak mungkin. Ibadah hari Minggu? Tak mungkin. Jadi Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri. Tetapi supaya dunia tahu, orang Indonesia tahu, orang waras tahu, orang berilmu tahu, orang berakal tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa Tuhanku, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku kepadaku. Catat. Ini terkhusus kepada muslim yang sudah sesat dan tidak mau keluar dari kesesatannya, biarkan sajalah, ikrah fiddin. Di dalam Yohanes 4 nomor 34, kata Yesus kepada mereka, makananku, aktivitasku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apa pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku? Makan babi? Tidak mungkin. Mendidik bom-bom untuk menjadi penyesat? Tidak mungkin. Perintah-perintah makanan yang diberikan Tuhan untuk aku lakukan di depan Bani Israel adalah menjalankan setiap langkah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dua data. Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Kata Yesus kepada Bani Israel, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, dan aku menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya Yesus adalah taat melaksanakan perintah-perintah Bapa. Tidak seperti Kristen, taat melaksanakan perintah-perintah gereja, taat melaksanakan perintah-perintah Paulus, taat melaksanakan perintah-perintah bapak-bapak gereja. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap hamba Tuhan yang taat kepada perintah Bapa yang mengutus Dia datang kepada Bani Israel.
Filipi 2 nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus anak Maria telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini pengakuan di dalam kitab saudara. Yesus taat kepada siapa? Taat kepada gereja. Nonsen. Yesus taatnya kepada pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Terakhir, Galatia 4 nomor 4. Ini tak kasih kalian. Tak kasih semuanya supaya kalian itu bisa tercerahkan dan keluar dari ajaran kebohongan, ajaran kesesatan yang selama ini menggaungkan dirinya sebagai ajaran kasih, padahal itu adalah kasihan loh. Galatia 4 nomor 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Yesus yang lahir dari seorang perempuan, dan Yesus takluk kepada hukum Taurat. Takluk di sini apa? Taat, tunduk, berserah diri kepada aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bandingkan dengan ajaran Kristen kemudian. Coba kita lihat apa yang tertuang kepada data yang saya sajikan tadi. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana dengan Kristen? Apakah mereka hidup sama seperti Yesus? Tidak. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi kalau orang Kristen ini ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, maka kita akan menjumpai orang-orang yang setiap saatnya bukan ke gereja, tapi ke sinagoge, ke bait suci. Maka setiap harinya kita akan melihat orang-orang yang ibadahnya hari Sabtu. Maka setiap hari kita akan melihat orang-orang yang mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan tidak makan babi. Mereka akan masuk ke rumah ibadah mereka dengan cara wudhu terlebih dahulu, mandi junub terlebih dahulu. Karena itu Yesus praktekkan ketika ia tunduk dan taat kepada perintah-perintah Bapa yang datang kepadanya untuk Bani Israel saja. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Kristen itu adalah agama kebohongan, agama penyesat, agama pendusta, yang mana menorehkan sejarah kedustaan sepanjang zaman anak keturunan Adam alaihissalam sampai hari ini. Mereka melantik anak orang menjadi Tuhan, mereka melantik orang yang taat kepada Tuhan menjadi Tuhan. Itu adalah kesesatan yang nyata yang di tengah-tengah kita sedang terjadi. Jadi saudara-saudara muslim, hindari sejauh mungkin, berlari sekencang mungkin dari para ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan manusia, mengajarkan kita menyembah kepada sesama kita manusia. Tapi kalau mereka ingin bermuamalat, mereka ingin berbisnis, mereka ingin bekerja sama dalam hal duniawi, silakan rangkulan. Tapi ketika mereka mengajarkan tentang agamanya, lari sekencang-kencangnya. Karena agama Kristen itu adalah agama yang paling berbahaya di atas muka bumi, menghantarkan manusia ke dalam neraka dan di neraka kekal di dalamnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Silakan bantah saya pakai data bahwa Yesus itu adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Yesus bukanlah kafir, Yesus bukanlah Kristen. Kristen itu adalah agama yang membantah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan menjadikan mayatnya Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Demikian. Sebentar Pak Jack. Sebentar Pak Jack, melalui moderator Pak Jack. Yohanes 14:31, Yohanes 4:34, Ibrani 13 nomor 8, Filipi 2 nomor 8, terakhir Galatia 4 nomor 4. Itu pendekanannya Bang, jangan kemana-mana, silakan. Oke, saya mau bahas makanan dulu ya. Dalam Matius 7 ayat 18 sampai 20 ya. Saya bacakan ya. Sesudah Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini Yesus yang ngomong. Anda mencomot-comot ayat yang menurut Anda itu berpihak kepada Anda. Tetapi ketika Anda berkatakan Yesus taat sampai mati, padahal Anda sendiri tidak percaya dengan Yesus itu mati, Yesus diserupakan. Jadi saya melihat dalam kondisi Anda berdialog sama orang sekian lama ini, Anda cuma mencari ayat-ayat yang menguntungkan Anda dan menafsirkan semau pikiran Anda sendiri. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak berpihak kepada
pada Anda nggak mau jujur membuka itu semua. Makanya saya katakan, Anda dalam berdebat, berapologet seperti begini, maaf, kami orang-orang Kristen yang mengerti tentang Alkitab kami, bagaimana cara menafsirkannya, ya, itu kami sangat ketawa sekali. Dan makanya nggak heran aja, ketika Pak. Yohanes 14:31 dulu. Yohanes 14:31 dulu, Bang. Tunggu dulu. Makanya ketika Anda terus membacakan ayat demi ayat secara cepat, Anda kelihatannya pinter. Tetapi maaf, kami sangat tahu banget Anda cuma memotong-motong ayat semau-maunya Anda, dan memotong-motong ayat ya seberuntung-beruntungnya Anda di dalam berdialog seperti begini. Saya tidak marah. Cuman saya mau perjelas saja keadaan Anda dalam menghafal ayat itu seperti itu adanya. Makanya maaf, orang Kristen yang Saya moderator Bang Jack, langsung ke data. Yohanes 14:31 dulu di bawah, Bang. Silakan. Oke. Yohanes 14 ayat 31. Oke, sejauh. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya bahas ya. Menurut pemahaman saya, bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus itu membawa figur seorang Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadanya. Artinya adalah Yesus menjadi teladan di dalam perikop ini supaya orang yang membaca ini benar-benar tahu siapa yang mengutus Yesus itu. Siapa yang berotoritas atas Yesus itu? Yaitu Bapaknya itu sendiri. Yesus itu Bapak itu sendiri. Barang saya melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ini pemahamannya dalam sekali. Anda nggak bakal sampai ke pemahaman yang seperti ini. Gitu loh. Contohnya lagi, masalah seperti maka Yesus sangat ketakutan Lanjut ke sekali. ayat kedua, Pak. Cukup. Oke, itu saya jawab ya satu ya. Yohanes 4:34. Oke, saya jawab. Bentar. Yohanes 4 4. 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam misinya itu, Yesus menyelesaikan apa yang memang sudah menjadi blueprintnya atau set plan-nya daripada yang namanya Bapa itu sendiri. Di mana Dialah yang menggenapi itu di dalam kehidupan perjalanan dalam misi penyelamatannya itu, gitu loh. Dan dikatakan di sini, makananku ya kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan berarti ketika Dia berkata aku utusan, Dia itu bukan Bapa itu sendiri. Sama ketika saya punya perusahaan sekarang nih, ketika ada bagian marketing yang yang nggak bener, susah ditelusuri kejahatannya, keganjilannya, saya otomatis mengutus diri saya sendiri untuk masuk menjadi manajer marketing di sana. Apakah saya bukan utusan? Utusan. Apakah saya bukan si bos? Saya si bos juga. Ini yang dimaksud. Galatia lagi, Pak. Galatia 4 nomor 4. Oke. Galatia 4 Galatia. nomor 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu ya? Betul Bang Andi? Betul, terus. Oke, saya jawab ya. Kan saya bilang tadi awal, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dari keturunan Daud. Dan Dia otomatis mesti menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia tidak melawan hukum Taurat. Dia mesti takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, artinya dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, darahnya itu suci. Tetap suci adanya. Karena dia suci adanya, maka itu dia layak menjadi korban tebusan buat segala umat manusia yang berdosa dan hidup dalam pelanggaran. Apalagi? Atau apalagi? Cukup, kembali ke Bang Nyuma lagi. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Nyuma. Tengoklah saudara-saudara, apa yang saya narasikan itu tidak mungkin keliru. Bahwa Kristen ini memang penyesat, Kristen ini pendusta.
Saudara, kita lihat bagaimana saudara Jack membahas Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini kan lelucon. Justru dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti sudah mempraktekkan bahwa saudara yang kita sedang berhadapan diskusi ini adalah pendusta, pembohong. Karena mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sedangkan dikatakan di dalam kitabnya mereka 1 Yohanes 2 nomor 22, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Inilah bukti bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Kristen itu membuat tipu daya, tetapi Tuhan Allah membalas tipu daya mereka. Ini buktinya. Mereka menipu dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dengan lisannya sendiri justru mempertontonkan dirinya sebagai penyesat. Saya ulang baca dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Yehova, Yesus itu adalah Hasem, Yotefape, itu sama dengan dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Bapa itu bukan Mesias, pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, Elohim itu bukan Mesias, Yotefape itu bukan Mesias, Hasem itu bukan Mesias, Allah itu bukan Mesias. Yang disebut Mesias itu adalah tataran manusia yang diberi gelar nabi. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda terciduk hari ini bahwa Anda adalah pendusta, Anda adalah penipu, Anda adalah pembohong. Nah, inilah yang saya katakan. Kenapa saya berani lantang mengatakan Kristen itu adalah agama kebohongan, ajaran pembohong, ajaran pendusta. Karena semua Kristen dalam hal ini tanda petik orang yang menuhankan anak Maria itu menyangkal Yesus ini sebagai Mesias. Jadi kalau ada Yesus datang, aku ini adalah Mesias. Wahai manusia, aku ini adalah Mesias. Aku Mesias. Apa kata Kristen? No. Kamu bukan Mesias saja. Kamu juga itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti siapa pendusta di sini? Siapa penyesat di sini? Dia yang menyangkal Bapa maupun menyangkal Mesias. Bapa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa, aku ada sebelum Abraham ada, aku ini dan aku itu dan aku ini dan aku itu. Katakan bahwa Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk kukatakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah itu artinya barang siapa yang membunuh aku, yang meludahi aku, menonjok mukaku, menyunat nonotku, mencebokin aku, menetein aku, itu sama dengan menetein Bapa pencipta langit dan bumi? ini Anda harus pikirkan lebih jauh. Sabar. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 ini, di situ ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak pernah keliru tentang kalian orang-orang Kristen, tentang kalian saudara-saudara saya penyembah manusia. Kalian adalah penyesat, kalian adalah penipu, kalian adalah pendusta. Kenapa? Yesus mengajar kepada Bani Israel, tak pernah terlontar ajaran seperti itu kepada murid-muridnya. Tak pernah. Makanya dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penipu, banyak penyesat. Dalam bahasa Yunani disebutkan planos. Planos ini adalah pembohong, penipu, penyesat, pendusta, yang datang dan muncul ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda telah melakukan tipuan yang sangat luar biasa. Yesus harus diimani datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, bukan datang sebagai malaikat, bukan datang sebagai kambing, bukan datang sebagai popok, parakang, pararang, tapi dia datang sebagai manusia. Imani itu, Yesus datang sebagai manusia. Keluar daripada konsep itu, konteks ini, berarti Anda benar-benar adalah penyesat. Hari ini kita geledah gereja. Masuk ke gereja, tanya kepada mereka, Yesus bagi kalian apa? Tuhan. Masuk ke gereja lain, Yesus bagi kalian adalah Tuhan.
Berarti seisi gereja adalah pendusta, penipu, penyesat. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Masuk ke gereja, tanya, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Yang kalian sembah siapa? Yesus. Loh, berarti Anda menyembah siapa? Manusia. Berarti Anda menyangkal bahwa Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang ada di langit, yang kemudian terjemah mengatakan Dia yang ada di surga. Berarti Yesus sedang mengajarkan menyembahnya kepada yang di langit, bukan menyembah kepada dirinya. Siapa yang menyembah kepada dirinya, berarti dia telah mempraktekkan bahwa dirinya adalah penyesat, dia adalah antikristus. Saudara, kembali kepada data yang saya sajikan kepada Anda tadi, Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhanku Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Ini ucapan bukan untuk orang Kristen. Kristen itu muncul belakangan. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Artinya Yesus ini adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sedikit, 30 detik. Ketika saudara mengambil narasi kemudian di dalam kitab Matius 15, pahami bu, pahami. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian Yesus berkata, dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat? Berbicara mengenai babi. Yahudi pada saat itu berbicara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli Taurat berbicara kepada Yesus, di mana Yesus dan murid-muridnya pada saat itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel mengharamkan babi. Matius 15 tidak sedang membahas babi. Sehingga Yesus mengatakan, dia mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang menjadi haram, tetapi yang keluar daripada jamban itulah yang najis. Itu tidak sedang membahas itu. Tidak sedang membahas itu. Ya, ini sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan membahas tentang babi atau tidak. Pahami itu sendiri, pahami, pelajari itu baik-baik kitab saudara. Jadi di sini di dalam Matius 15 tidak sedang membahas babi haram atau tidak, tidak sama sekali. Tetapi di sini sedang membahas tentang muridnya yang makan tanpa didahului dengan cuci tangan. Jadi jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan ajaran Roma yang gemar makan babi. Jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan babi mengikuti ajaran Vatikan. Jangan. Yesus dan murid-muridnya tidak sedang makan babi di situ. Dia tidak sedang makan tidak ada makan babi pada saat itu. Oke? Oke, sejauh. Iya, silakan. Oke. Anda berkata tentang cuci tangan di dalam ayat yang tadi Anda sebutkan itu. Cuci tangan itu ada hubungannya dengan makanan. Betul, tetapi bukan yang dimakan. Tetapi Alkitab sudah katakan dengan jelas, Markus 7 ayat 19, ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ayatnya jelas di situ. Artinya adalah Yesus yang Yesus maksud adalah kita harus lebih kepada tentang kehidupan kasih kepada orang lain. Kamu memikirkan peraturan-peraturan Taurat, jangan makan babi dan lain sebagainya. Tapi hidup kamu sama orang penuh iri, penuh sirik, penuh dengki. Kamu nggak peduli sama orang dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kamu sendiri kamu abaikan dan lain sebagainya. Maka Yesus bilang, kalau kamu tahu nggak, seluruh hukum Taurat itu mencakup dengan yang namanya kasih. Barang siapa dia berbuat kasih, dia melakukan hukum Taurat itu. Itu yang saya maksud. Ada lagi? Jadi saya ngomong ini bukan asumsi, tapi memang dalilnya ada. Bukan masalah cuci tangan ini. Ini masalah makanan yang masuk ke mulut dinyatakan halal. Anda tidak bisa memegang ayat yang lain, lalu Anda membuang ayat yang lain. Menurut saya Anda nggak fair. Tapi kalau Anda mau fair, Anda baca benar-benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau mau Anda percaya benar satu ayat, Anda pegang semuanya. Jangan sebagian Anda pegang, Anda percaya, ayat yang lain Anda nggak percaya.
Dan kami di Kristen itu ketawa dengan Anda. Anda kelihatan hebat di sini, banyak baca hafal banyak ayat, tetapi sesungguhnya kosong. Kenapa? Karena banyak Anda pelintir semuanya ayat-ayat itu, sehingga Anda nggak mendapat makna arti sesungguhnya daripada ayat-ayat tersebut. Jelas pemahaman saya? Ya. Oke, baik. Oke. Bang Handi, saya tanggapin ya. Ketika Anda membantah kemudian pengakuan Tuhan di dalam kitab Taurat, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Ini berlaku untuk siapa? Bani Israel. Kapan Bani Israel menghalalkan babi? Apakah sudah halal? Tidak. Lalu kapan kemudian babi ini halal? Bagi orang Kristen halal-halal saja, berdasarkan asumsi dan karangan pengarang buku Lukas. Jadi ketika Anda berkata bahwasanya di dalam kitab Lukas 7 nomor 19, ya kenapa? Di situ dikatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Dari mana pengarang Markus tahu? Dari mana? Dari mana pengarang Markus tahu bahwa Yesus menghalalkan babi? Dari mana? Kapan Yesus menghalalkan itu? Ini adalah karangan. Yesus mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lah, lalu dibuang ke jamban. Itu perkataan Yesus. Tetapi disambung kemudian pengarang Markus murid Paulus, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yeay, kucluk. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Loh kok tiba-tiba ini ada orang berani-beraninya mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Balul. Di Matius 15 itu tidak sedang berbicara mengenai halalnya babi atau haramnya babi. Makanya jangan ikuti ajaran bom-bom. Ini Yesus dan orang Farisi sedang berbicara dengan ahli Taurat, dengan orang yang ada di sana di Yerusalem. Murid-muridnya makan, yang dimakan murid Yesus di situ sudah pasti bukan babi, sudah pasti bukan pararang, sudah pasti bukan buaya, sudah pasti bukan biawak, sudah pasti bukan komodo, monyet, kera, anjing, sudah pasti itu. Ini mereka orang-orang Yahudi sudah pasti tidak makan makanan orang Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus, dengar dan camkanlah baik-baik, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini tidak ada hubungannya dengan babi di sini, nggak ada. Saudara baca Matius 15:1 perikop. Bola-balik Anda baca dari bahasa Indonesia, dalam versi bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Batak, baca semua. Di situ tidak ada masalah babi. Ini bukan masalah babi atau bukan. Ini masalah cuci tangan. Baca satu perikop. Jangan Anda kotori penafsiran asumsi Anda lalu menuduh kepada saya. Sedangkan Anda menggunakan dalil dari karangan Markus. Markus pengarang kitab saudara yang mengajarkan kemudian dengan asumsinya dia tanpa data. Apa yang dikatakan oleh Markus? Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Tutup mulutmu Markus. Dari mana kau tahu data bahwa Yesus menghalalkan semua makanan? Mana dalilnya? Mana? Ada dalilnya Yesus menghalalkan babi? Nggak ada. Tuhan mengatakan Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Apa perintah Bapa? Jangan kau makan babi. Oke? Kecuali Anda ingin mengatakan Markus itu adalah nabi yang diutus setelah Yesus membawa syariat baru, yaitu babi menjadi halal, silakan aja. Makanya saya katakan tadi, saudara cek, agama Anda itu adalah agama bohong, agama pendusta, agama penyesat. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, adalah orang-orang kafir, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, di dalam durhaka kepada Tuhan. Pahami itu. Anda menjual Yesus dengan mengatakan Yesus menghalalkan babi. Di mana Yesus menghalalkan babi? Gak ada itu. Kenapa kemudian orang Roma, orang Yunani menerima ajaran Paulus? Karena makanan yang mereka suka adalah babi. Karena mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka Paulus menjual kemudian ajaran Yahudi ini kepada mereka dengan catatan apa yang digemari oleh orang Roma
penjajah pada saat itu, penguasa. Oh, orang Roma suka makan babi. Kita buat yuk. Bahwa babi ndak haram kok buat kalian, halal. Inilah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus seorang Farisi. Filipi 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin, aku dari orang Farisi. Hati-hatilah kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Oke, penyesat dari ahli Taurat, penyesat dari orang Yahudi, penyesat dari orang Farisi. Yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membangun sebuah agama baru di luar Yahudi. Apa agama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Apa agamanya? Islamkah? Bukan. Hindu? Bukan. Katolik? Yes. Itulah agama pertama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar Yahudi. Agama bidat, penyembah terhadap manusia pemakan babi. Demikian, Bung. Silakan tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat. Malas aku dialog dengan orang yang curhat aja. Silakan. Dari tadi kan saya kan ngomong ayat juga, dalilnya ada. Seperti saya ngomong, dinyatakan semua makanan halal. Saya nggak ngomongin babi, berarti semua makanan tuh halal. Kata siapa? Itu yang saya maksud. Kata siapa tuh? Kenapa? Kata siapa, Bang? Loh, Kata siapa semua makanan halal? Kata siapa? di kitab itu kan tadi saya udah bacakan tadi, Aman. Iya, oke, saya hargai. Saya tanya, itu kata siapa? Iya. Kan tulisan Markus tulis begitu. Iya, kata siapa? Saya tanya, kata siapa semua makanan halal? Di Markus 7 ayat 19 dikatakan. Iya, itu pertanyaan saya. Itu kata siapa, saudaraku? Pertanyaannya kata Yesus atau kata Markus? Udah, silakan. Iya, Yesus yang ngomong. Itu. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Udah, silakan. Cukup umat Islam menilai, silakan. Iya kan? Dia kan ngomong sendiri, bukan yang ke dalam perut yang yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Kan Yesus menyatakan sendiri. Ada mau ngomong babi, kayak mau ngomong apa, kayak itu nggak penting buat saya, gitu loh. Yang penting Yesus sudah menyatakan sendiri di sini. Jelas kan? Jadi fokusnya adalah kekristenan itu bukan kepada tradisi atau adat istiadat, tetapi kepada kehidupan kasih yang Yesus ajarkan, di mana kita boleh memberikan hidup kita buat orang lain, gitu loh. Jadi menurut saya, suara saya jelas, dengar gak ya? Sorry. Bang, sudah nyimak kok, kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Jadi menurut saya, sekian lama pun, sekian banyak pun kita boleh berdalil dengan segala macam teori, konsep, ya, berapoleget segala macam. Menurut saya, jikalau kebenaran yang sejati itu tidak masuk ke dalam hati seseorang, maka tunggu waktu aja, orang pun akan pergi lagi. Karena tidak sedikit saya melayani orang-orang yang dulunya udah pindah daripada agama saya, balik lagi ke saya. Kenapa? Karena saya mau katakan, rasa tidak bisa bohong. Itu yang saya maksud. Jadi, menurut saya, siapapun orang di tempat ini, belajarlah dengan baik kepada orang yang tepat, kepada orang-orang yang memang bisa menjelaskan dengan baik. Kalau tidak, maka jangan heran, pikiran Anda akan dikacaukan. Menurut saya seperti itu. Karena dari awal saya melihat, maaf Bang Juma, saya melihat dari awal, comot-comot ayat, Anda tidak berpikir bahwa ayat satu berkaitan dengan ayat yang lain. Sehingga Anda mencari ayat yang menguntungkan pihak Anda aja. Sedangkan ayat yang lain, contoh salah satu ayat ini, begitu Anda tanya masalah makanan ini, siapa yang tulis? Anda langsung menyangkal. Tapi Anda juga pakai juga ayat yang lain-lain. Ada ayat yang Anda sangkal, ada ayat Anda yang kagak mau Anda sangkal. Jadi buat saya, Anda gak fair dalam memakai dalil-dalil di Alkitab ini. Anda bilang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Bible, tapi Bible kami dipakai sama Anda habis-habisan untuk membenarkan diri Anda dan membenarkan agama Anda. Jadi menurut saya, Anda kalau mau membenarkan tentang pandangan agama Anda sendiri, pakai Alkitab Anda sendiri. Pakai kitab Quran Anda sendiri. Jangan Anda mencomot-comot kitab kami, ayat-ayat dari Alkitab, untuk membenarkan, meneguhkan apa yang ada dalam Al-Quran Anda, ataupun agama Anda.
buat saya itu sesuatu yang nggak fair, gitu loh. Di satu sisi dengan ayat yang satu Anda setuju, tapi di satu sisi dengan ayat yang lain Anda nggak setuju. Di satu sisi Anda memakai ayat-ayat ini untuk supaya Anda dibenarkan, di satu sisi Anda memakai ayat yang lain untuk disalahkan, untuk menyalahkan orang lain. Itu buat saya nggak fair. Biar 1.700 orang ini mendengar, mereka terbuka matanya bahwa di dalam kehidupan Anda berapologet, Anda nggak fair. Jadi Pak buat Jack, saya Jack, bukan mau curhat, izin Pak Jack. nggak bakal, saya bakal nangis. Pak Jack, Bang Juma ini memakai Bible, membela Yesus pakai Bible. Anda melawan Yesus juga pakai Bible. Jadi sumber yang Kami sama. tidak Lanjut. melawan, kami tidak melawan. Oke, ini lihat